kembali lagi di vlog sederhana gua. Nah, kali ini hitungannya daily vlog aja lah ya. Dan kali ini gue bakal sedikit, sebenarnya sih ini jualan ya, nggak apa-apa sih jualan. Nah, di depan gue udah ada Suzuki Sidekick tahun 95 nih. Dan ini unit dari teman kita yang mau dijual. Dan di vlog ini gue mau ngasih tahu gimana kondisinya nih, biar teman-teman bisa ngelihat langsung secara visual. Dan kalau teman-teman tertarik, bisa langsung hubungin nomor di bawah ini teman-teman. Dan sekarang yuk kita langsung lihat aja mobilnya kondisinya gimana. Oh ya, gue bakal jujur ngasih tahu ke teman-teman kondisinya gimana, biar teman-teman ketika nanti ngelihat langsung itu udah nggak terlalu ngecek. Dan pasti sebisa gue aja sih. Yuk kita langsung kepoin aja. Ini ya kalau kondisinya berisik banget. Sebenarnya gue udah pernah ngomongin tentang si Vitara Escudo Sidekick, tapi yang waktu itu kita review adalah yang Vitara. Dan sekarang ini sebenarnya yang trim paling bawahnya. Jadi ada Vitara, Escudo, kemudian Sidekick, dan ini Sidekick. Nah, kayak gini nih kondisinya. Di cat-catnya ini sebenarnya masih apa ya, ada beberapa yang emang harus dipoles lagi, tapi setelah dipoles ini beres kok. Dan ini bempernya udah bukan standar lagi, udah custom gitu. Dan ini nih penyakit dari si face ya, Vitara Escudo Sidekick. Nih biasanya ininya udah pada buram, tapi ini gampang dibersihin kok. Tuh, yang ini masih agak bening, tapi ini kayaknya biasanya nih di sini tuh ada karetnya lagi ya. Ada karet, dan biasanya dia getas karena usia atau hawa dari mesin itu. Tapi begitu mahal sih biasanya gini. Ini bisa dibersihin. Ini udah nggak standar lagi teman-teman. Terus kita lihat ke bagian sampingnya. Bagian sampingnya ini yang udah dirubah adalah bannya nih. Dia pakai ban Dweller MT 30 inch. Ini pelek, gue nggak tahu ya lebih tepatnya. Ini kayaknya sih pelek asli, tapi udah di repaint lagi ya. Udah di repaint. Silver ya? Silver ya kalau nggak salah. Gitu tuh. Dari brosurnya sih silver. Iya, kondisi bannya masih oke. Kaki-kaki kemarin baru kita repair ya? Udah di repair depan belakang. Depan belakang. Breaker belakang, Bang. Shock breaker ya kemarin? Shock breaker belakang baru teman-teman. Dan ini kalau kita lihat tuh garis-garisnya masih oke sih. Cuman yang tadi gue bilang aja, bodinya itu perlu sedikit disentuh dikit lah biar kembali kinclong nih teman-teman. Kayak di sini kapnya tuh ya standar lah, standar usia gitu. Namanya juga ini kan mobil udah 10 lebih dari 20 tahun ya, bahkan lebih gitu. Nah, belakangnya juga sama tuh MT ya, sama lah, masa ban belang ya. Kayak gitu aja sih. Ini agak sedikit cacat di sini tuh, pada meledak begitu. Dan ini sebenarnya, ini jujur aja ya, ini sebenarnya bukan buat ndeknya, ini bukan aslinya, gimana ya? Itu nyambung Pak, jadi Custom. satu sama bumper. Iya, custom semua sama apa? Bumpernya. Knalpot udah HKS. Dan ini emang peleknya agak beda nih. Pelek servis sama pelek yang terpasang di mobilnya. Dan apa ya? Vitara Escudo Sidekick teman-teman. Sebenarnya yang harus diperhatiin itu sama aja sih kayak mobil-mobil pada umumnya ya. Cuman biasanya kan masalah dia nih itu vampir oli ya. Vampir oli gitu. Sebenarnya ada caranya teman-teman. Kalau yang Vitara ini kan yang belum injeksi ya. Dia masih G16 gitu. Dia kan ada dua tuh. Ada yang G16 8 valve yang masih karburator, ada yang 16 valve yang udah injeksi EPI, Electronic Petrol Injection.
Kondisinya ya, yang tadi gue kasih tahu ya, gue coba ngasih footage yang sejelas mungkin biar teman-teman bisa lihat kondisinya. Kalau kita lihat dalamnya, ini belum sempat kita rapiin ya. Nah, kalau kita lihat dalamnya ini belum begitu banget kita rapihin. Tapi, Sarung joknya alay nah, banget, Pak. ini sarung jok. Sebenarnya nih aslinya nih kalau kita buka itu masih utuh nih, masih kain begini. Oh, Asli. lapis doang, Pak. Ya, lapis doang dari side kicknya. Dan beberapa PR-nya adalah part-part di bagian dashboardnya nih, begini nih. Tuh. Dan ini nih, biasanya nih oblak nih, cuman ini masih oke. Biasanya kan busing bawahnya nih. Ini masih kenceng. Tuh, Padat lah. masih padat lah, masih oke. Karena pokoknya ini aja nih, dashboard dan beberapa part-part yang emang udah kotor sih. Gitu. Sama Kayaknya perlu salon interior kayaknya ya kalau Iya. ya. Perlu di salon interior. Cuman kita jujur-jujuran aja emang kondisinya like this, kayak gini. Sekarang kita coba lihat mesinnya. Nah, kita lihat mesinnya. Ini mesinnya nih, tuh. Gini, kondisinya kayak gini. Dan mesinnya ini G16 sama kayak yang dipakai Vitara Escudo Sidekick. Itu face yang di Indonesia kebanyakan pakai mesin ini G16A. Cuman ada beberapa yang Vitara injeksi ya, Vitara Epi itu dia udah injeksi kemudian 16 valve. Kalau yang ini 8 valve masih karburator teman-teman. Dan yang tadi gue bilang, biasanya penyakit yang paling banyak dimuin adalah olinya kurang. Dan solusinya adalah ganti ringnya ke ring Futura 1600 atau Baleno, teman-teman. Kebanyakan solusinya kayak gitu tuh. Yang harus perhatiin sebenarnya standar aja sih, kayak cooling sistemnya. Kemudian kalau teman-teman ganti atau li mobil, ini biasanya kalau gue sih langsung ganti ini ya, timingnya ya. Kan karena kita nggak tahu historinya kan. Nggak tahu historinya, kalau lebih ganti aja. Iya, timing belt ya. Nah, itu bagian mesinnya teman-teman. Sekali lagi kalau teman-teman berminat bisa hubungin nomor yang gue cantumin di bawah ini nih. Dan ini apa ya, dari vlog aja nih. Jadi kalau videonya tumplek-blek kayak gini, sorry aja. Dan sekali lagi kalau teman-teman mau nonton review yang Vitara, bisa klik link di atas. Kita lanjut lagi yuk. Yo, kita lanjut lagi. Tadi udah ngasih tahu ke teman-teman deh kondisi interior mesin dan sebagian eksterior sih kebanyakan ya. Eksterior, interior dan mesin-mesinnya. Ini bre, bengkel ini nih bre. Aduh. Cherokee. Gila, Cherokee ganteng habis. Bisa. Ya semoga ya kendaraan yang teman-teman inginin bisa segera dimiliki gitu. Rezekinya digampangkan. Amin, ya Amin, Allah. ya Allah. Amin. Dan ini macet kan. Oh ya, aku lupa ya. Tadi sempat nyobain kondisi mesinnya masih oke sih ya. Mesin normal. Mesin masih normal gitu. Enak. Terus yang gue bilang kaki-kaki masih oke karena baru dibenerin ya. Apaan aja waktu itu, Cok? Depan belakang semua gosing-gosing. Busing. Harga stabilizer semuanya Ganti shock breaker, belakang baru, depan masih bagus ternyata. Sama ditambahin peninggi, lifting ya. Ban MT masih tebal. Ban MT tebel banget. Masih oke. Kaleng Orion. Intinya ini ready ya buat keluar kota ya. Ready kalau untuk keluar kota ready banget. No trouble. Masalahnya ini mobil cuma beberapa part-part body cat ya, dan itu wajar usia ya. Dan nggak parah amat tuh kalau parah banget sih untuk
masih 2 tahun lagi juga masih layak. Tapi kalau lo sentuh dikit nih dipoles gitu, Kalau buat orang-orang yang detailer emang ganggu mata. Iya sih, enggak, kalau dipoles tuh bisa kinclong lagi. Bisa, kalau dipoles sih karena kan kalau dipoles diamplas dulu kan, amplas 1000. Ya masih wajar lah. AC dingin. Dinginnya mobil tua gini. Nggak bisa disamain emang sama AC-nya mobil tua tapi yang 2 cc ya. 2 cc emang gede. Accord Maestro tuh kan 2000 cc dia gede itu kan. Dingin parah kalau dia tuh. Menggigil tuh kalau Maestro. Nah, intinya itu sih. Dan soal mesin, yang tadi gue bilang mesinnya masih oke. Dan emang kalau yang banyak orang pakai baik Vitara, Escudo, Sidekick gitu, itu dia banyak yang ngeluh olinya berkurang karena si Vest ini terkenal dengan makan oli ya, nyedot oli. Dan masalahnya itu ada di pistonnya ya. Ring pistonnya entahlah dia pas bikin kekecilan gitu kali ya, jadi ada celah ya ikut kebakar. Ya produk gagal ya. Tapi tadi gue ngomong sih sama temen gue gitu, yang Vitara yang udah injeksi itu udah mendingan. Kayaknya ya, soalnya kan dia udah injeksi, udah beda mesin. Iya. Itu udah mendingan. Atau solusinya adalah kalau teman-teman nggak mau capek tiap jalan ngecek oli, ya ganti ring seher. Ya, gantiin sehernya pakai punya. Gak usah turun, dikodok aja dari bawah. Dari bengkel-bengkel bisa. Iya. Kodok dari bawah. Bisa ke bengkel kita nongkrong? Bisa, itu bisa. Iya. Bengkel kita bisa. Bisa. Nanti biar kita ngopi bareng sharing ya. Iya. Sama user mobil tua. Nah, itu tuh tadi solusinya. Ganti ring piston pakai punya Tura atau Baleno ya. Baleno rata-rata kebanyakan. Yang spare partnya masih banyak. Iya, Baleno. Gitu. Itu aja sih sebenarnya itu aja masalahnya. Dan mesinnya hitungannya nggak rewel-rewel banget ya, mesin sangat sederhana kok, masih karbu. Badak dia kalau iya G16 masih karbu, masih enak lah. Itu aja PR ya. Dan sebenarnya kalau buat keluar kota emang konsumsi bahan bakar yang nggak bisa lo bandingin sama mobil-mobil baru yang sistem pembakarannya udah canggih ya. Udah presisi. Ini masih karbu gitu. Karbu tahun 90-an. Tapi untuk hitungan karbu itu masih bisa 18, 110 udah bagus ya. Dalam kota begini 110 lah. Kan tergantung juga kondisi karbu lo kan. Sama gaya berkendara lo. 18, 110 gitu. Masih oke lah. Habis servis kan kemarin 2 kali ini servis. Ini karbu. Masih Doni. Itu aja sih sebenarnya. Servis jadi lebih enak. Tuh, kan standar lah mobil tua gitu ya. Cuman kalau bawa mobil tua tuh ada rasa ya sebenarnya nggak senyaman mobil baru. Tapi kalau kita ya dengan budget yang segitu. Iya, dengan budget yang ya segitu. Ya udah nggak kepanasan, nggak kehujanan. Iya, nggak kepanasan, nggak kehujanan. Dan kalau mobil rapi gitu ya, kaca bikin bening gitu. Rapi. Kayaknya tuh pride aja. Pride tersendiri gitu. Kalau beberapa orang yang suka detailing gitu, cuman nih yang punya mobil nggak juga beda-beda nih perspektifnya nih. Kalau yang punya mobil banyak ini mobilnya. Nggak, yang user mobil tua ada yang bangga dengan kondisi kinclong, interiornya bagus, bisa dibeningin, lu jalan weekend gitu ya. Ada satu lagi yang bangga lu pakai mobil tua tanpa trouble masih bisa nyampe mana-mana gitu. Itu beda-beda sih, cuman menurut gua kesenangan naik mobil tua itu gitu. Dan satu lagi lebih belajar ya bro. Kayaknya kalau lo udah pengen mesti mobil tua, kayaknya wajib deh lo ngerti dikit-dikit deh. Iya, mesti belajar. Harus jadi mekanik paham terus handal. Nah, itu tuh. Ngerti. Yang penting ngerti dikit aja sistem kerjanya mobil, nih mesti pakai busi. Basicnya ya. Basicnya aja. Yeah. Pajak berapa sih ini? Pajak 2021. Enggak, 800-an. PKB-nya 805.000. PKB-nya 800.000. 805.000. 805.000. Jakarta tuh ya? Jakarta. Masih murah lah. Enak kok mobilnya. Subjektif juga sih. Model Vest generasi ini gitu, Vitara, Escudo, Sidekick lebih mendingan ketimbang generasi gitu tuh. Ya itu udah SUV banget, kayak nggak ada kayak mobil biasa gitu ya. Ini opini aja sih.
Gue sih enak dilihat, enak ini gitu, masih lakinya dapet gitu. Iya, kalau ini bentuknya enak banget, kayak berasa main Gran Turismo tuh. Iya, Gran Turismo dulu. Ya lu yang inget main Gran Turismo paling kenceng ya? Yoi, paling kenceng lu. Escudo. Itu aja sih. Nah, nih sebenarnya vlog, daily vlog aja sambil gua ngasih tahu kalau mau ini dijual nih teman-teman. Sekarang nih kita mau jalan, mau ngelihat mobil lagi sih ya. Mau ngelihat Accord VTI. Oh, VTI Reliat. Hah? Ngaco aja. Ya udah sih, kayaknya itu aja. Sekali lagi nih, kalau emang teman-teman minat ya, bisa langsung hubungin Instagram di bawah ini atau nomor di bawah ini nih. Itu aja sih. Jangan sungkan-sungkan lah buat nanya-nanya, atau emang kalau teman-teman punya mobil tuh bisa sharing lah. Atau mau main ke bengkel ngobrol-ngobrol sama kita bisa. Datang aja nih ke GRT. Garut Racing Team. Datang aja. Iya, follow dong Instagramnya nih, GRT nih. Juga follow Instagram dia, dan pasti lah Instagram gue. Ya udahlah, ini udah sore. Instagram gue. Tak cantumin aja di bawah. Cantumin lah biar eksis gue. Sip, itu aja ya. Ya udah itu aja. Namanya juga daily vlog. Yang kita kita taruh next time ya. Iya. Tapi nanti kalau sekiranya mungkin ya, kita videoin deh yang kita mau nengokin ya. Iya. Dan kalau teman-teman mau nyari mobil gitu ya, waktunya sibuk gitu ya, boleh kita untuk membantu lah ya. Car inspection ya. Iya. Sip. Sampai nanti di vlog berikutnya. Oke? See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.